Oke, kita mulai dari perjalanan menuju rumah sakit ya. Ini dari rumah, kita cepetin aja ya di sini. Nah, ini udah sampai ada rumah sakit. Jadi karena ini dekat downtown, rumah sakit itu gedungnya pisah-pisah. Kita nggak bisa dapetin satu area yang besar. Terus ini lagi mau masuk ke parkir nih. Dah, Bentuk tangan sebelum operasi. Oke, ini parkir di Valet Only. Memang dikasih tahu sama susternya, boleh parkir di Valet. Good. Kemarin ada yang nanya, di sini nggak ada tukang parkir ya? Nggak ada. Parkir bayar nggak? Gratis. Majority ke tempat apapun Anda pergi parkir tidak pernah bayar. Oh, dari third floor. Ini nih kalau Anda lihat ya, ini apa Swedish Medical Center ini karena deket downtown nih, aduh, bukan main dah, minta ampun dah. Mepet-mepet semua, terus membingungkan. Masuk ke dalam rumah sakitnya tuh kayak masuk ke ini, maze. Pokoknya kalau kita nggak perhatiin tuh bisa nggak balik lagi. Nah, tuh ada my guy keluar bawa apa? Perlengkapan medis. Oke. Yep. Oke, kita harus lewat jembatan, nyebrang, karena ruang operasinya itu ada di gedung seberang. Alamatnya 601 East Hamden, tapi fasilitinya ada di nomor 510, hati lantai 5 itu. Begini lagi sini tuh, lorong-lorong, kiri kanan. Bingung ya, rumah sakit nggak ada orangnya. Ya, begitulah. Padahal rumah sakit besar loh ini. Oke, kita sampai lantai 5. Here we are. Ini surgery scheduling di kiri. Yang saya telepon. Sampailah kita di sini. Oke, setelah saya check in, jadi dia mastiin suhu semua oke. Di ruang tunggu hanya boleh ada satu orang. Kayaknya satu pasien masuk ke bagian surgery, terus berikutnya karena COVID ya. Jadi yang saya spot pertama tuh ini, no concealed weapon. Jadi banyak yang udah tahu ya, di Amerika senjata tuh boleh untuk orang sipil. Concealed tuh maksudnya senjata yang diumpetin, taruh di kantong celana misalnya. Itu ada permit khusus, jadi tempat ini tidak memperbolehkan itu. Saya nggak tahu dicek apa enggak ya. Ya pokoknya ditulis nggak boleh aja. Nah, ini bagian yang saya sebenarnya paling nggak suka. Jadi setelah disiapin semua paperworknya, itu saya harus, ya dikit banyak saya harus baca kan, nggak main teken-teken aja gitu loh. Jadi intinya ini konsen yang pertama, dia kasih tahu bahwa saya minta dokter Klingscale si Carlton ini yang melakukan tindakan operasi. Lalu saya mengerti bahwa ini tindakan dilakukan outpatient, jadi selesai pulang. Jadi memang saya harus pulang, saya nggak bisa nuntut bilang saya mau dirawat gitu, nggak bisa. Terus saya juga setuju kalau misalnya perlu ditransfer ke rumah sakit lain atau fasilitas lain, misalnya pada saat tindakan ada emergency harus dibawa kemana, itu saya setuju. Terus diambil blood sampelnya, darahnya, terus jaringannya segala macam untuk pendidikan, untuk tes lebih lanjut. Terus yang terakhir, saya setuju juga kalau dia ada ambil misalnya foto, video untuk keperluan pendidikan, tapi dalam hal ini dia bilang enggak, karena ini very minor dan dia nggak ada student saat itu. Oke. Okay? Terus halaman berikutnya sama yes, saya setuju kalau ada transfusi, terus patologi kalau simpan dia punya jaringan, terus apa ya tadi saya bilang kan kalau perlu di rekam dan seterusnya. Oke. Okay? Terus yang berikutnya ya saya udah baca ini secara written, setuju, oke. Ya karena di sini gitu, semuanya itu bisa dituntut. Satu kalimat itu penting sekali. Makanya fine print tuh orang banyak yang nggak baca. Biasanya begitu ada kasus, nah baru udah. Nah, yang terakhir, bukan terakhir sih, berikutnya nih COVID. Jadi kasih tahu nggak ada jaminan bahwa walaupun dia sudah ngikutin prosedurnya CDC, namanya rumah sakit mestinya steril kan, tapi Anda bisa terekspos. Jadi intinya ada resiko gitu loh. Terus berikutnya, nah ini yang menarik nih. Di sini tuh ada namanya Healthcare Power of Attorney atau Advance Directive atau Living Will. Ya, kalau mau diterjemahin mungkin seperti surat wasiat ya. Jadi intinya pada saat kita incapacitated, jadi nggak bisa ngomong, koma, atau apapun, itu kita ada tunjuk seseorang, ya biasanya ya spouse ya, atau keluarga dekat, atau mungkin teman kalau memang seorang itu single, dia yang punya bisa ngambil keputusan gitu. Kalau Anda pernah dengar istilahnya DNR, di film-film tuh ada itu do not resuscitate, jadi ya nggak boleh diresusitasi, jadi udah biarinin aja gitu. Jadi jangan usaha terus
untuk menyelamatkan orang itu gitu. Kalau memang udah tahu end up-nya bakal pergi. Karena kalau hidup pun istilahnya koma, pakai mesin, begitu dicabut udah langsung gone gitu kan. Nah ini dia cuma cerita, saya punya nggak gitu loh. Saya bilang ini cuma operasi kecil, bahkan saya aja cuma di bius lokal ya, tapi ini prosedur, dia bilang harus diisi gitu. Oke, udah saya isi ya. Terus, nah ini surprise billing disclosure. Di sini tuh cukup fair ya. Jadi singkatnya, kalau kita pakai asuransi itu ada yang namanya in-network, ada yang out of network. Saya rasa Indonesia juga sama. Jadi in-network itu adalah provider fasilitas dokter yang kerja sama dengan asuransi. Jadi mereka udah ada tarif khusus. Tindakan ini sekian, tindakan ini sekian. Dokter boleh cas berapa terserah, pokoknya at the end dia harus pakai negotiated rate dengan asuransinya. Tapi ada beberapa tindakan mungkin yang di network, in-network, tapi yang kerjain physician-nya dari out-network. Nah itu namanya surprise atau balance billing. Dia bilang kalau untuk emergency service itu nggak boleh pakai surprise atau balance billing ini. Jadi di sini ada keterangannya gitu loh. Mereka fair. Oke, kita ini sebenarnya untuk menyelamatkan pasien di sini. Dalam hal ini saya karena minor sekali nggak ada apa-apa, jadi ini satu yang harus saya baca, ya udah saya okein aja, saya paraf bawahnya. Terus financial responsibility seperti biasa, bahwa saya harus bayar, ada biaya ini, biaya ono, dan seterusnya kan. Dan again, pada saat tindakan kita nggak tahu apa yang keluar. Udah diestimasi misalnya sekian dolar, tiba-tiba pada saat tindakan ada something yang harus pakai alat ini, harus pakai obat tambahan, itu kan nggak bisa diprediksi di awal. Jadi dia mau jelasin di sini, akan ada biaya tambahan. Kemungkinan ada potensi untuk biaya tambahan. Oke, akhirnya selesai. Nah, udah selesai ini saya kasih ke orangnya, saatnya bayar-bayar. So, ke dokter itu kalau Anda lihat yang saya cerita di video pertama, biasanya kita nggak pernah bayar, tinggal pergi aja toto dan tagihan. Karena ini surgery facility dan biayanya cukup besar, jadi dia minta namanya istilahnya down payment gitu kan. Saya pertama bilang, bisa nggak totalnya berapa, ya udah bagi aja 6 bulan gitu loh. Karena mereka punya program installment namanya. Dia bilang, oh nggak bisa, ini harus pasang dulu. Dia bilang, Anda mampunya berapa gitu. Well, kalau saya bilang mampunya $100 gimana? Saya bercandain gitu kan. Dia bilang, ya nggak bisa gitu loh. Dia bilang, gimana kalau ya like 30-40% gitu. Oke, saya bilang gini, kebetulan saya punya gift card, Visa gift card ya, kayak kartu kredit tapi namanya gift card. Itu $200 kali 3. Saya bilang saya bayar 600 dulu gimana? Oke, fine, dia proses. Jadi kalau dilihat nih ya, 200 berikutnya, 200 berikutnya. Inilah balance-nya. So, total biaya untuk surgery facility aja ya, ruang operasi pakai fasilitas semua itu saya bayar 1.697. Untuk tindakan yang paling saya hitung 13 maksimum 15 menit. Nah, akhirnya dibawa ke ruang operasinya. Jadi ini belum ruang operasi, ini ruang pre-op ya. Saya suruh duduk di sini, ini alat-alatnya. Terus detensi. Ternyata kerjanya di ruang operasi itu di seberang tuh. Saya nggak tahu karena dokternya bilang ini operasi simple, dia cuma bilang tangannya ini kayak di press gitu. Saya pikir di tempat saya duduk ini dikerjain kan, nyatanya enggak. Nah, pada saat duduk ini nggak lama satu suster datang, dia nanya gitu kan, nama, tanggal lahir, tindakannya apa, terus dokternya siapa, dan ada alergi obat apa. Kertasnya tuh banyak, harus saya tanda tangan juga kan. Udah nih, saya pikir udah selesai kan. Datang lagi satu suster, maksudnya kayaknya ini suster di ruang operasi ya. Dia tanya lagi namanya, tanggal lahirnya, tindakannya apa, dokternya siapa, untuk make sure. Karena itu operating theater tuh ada banyak kamar-kamarnya ya, mungkin kalau lagi rame takut salah kan, orang bilang operasi ada kerjainnya biar nggak lucu gitu. Saya ngerti sih maksudnya untuk itu, tapi menurut saya agak eksesif gitu, karena sepi pada saat itu, paling cuma 3 pasien dan mereka mungkin punya 6 atau 7 theater gitu kan, ruangan maksudnya. Terus udah gitu datang lagi satu orang, diperkenalin, nah ini asisten surgery-nya itu orang laki. Dia bilang nanti dia akan baktur berbedanya. Oke, udah. Terus nggak lama, ya udah, dia bilang saya disuruh ke seberang gitu kan. Jadi saya tanya ganti baju, dia bilang nggak usah, pakai baju ini aja gitu kan. Duduk di ranjang operasi, terus lampunya jrung gitu kan. Nah, orang biasa kita udah terintimidasi kan lihat gini. Aduh, ngeri banget rasanya gitu. Udah dia mulai setel lagu yang tenang-tenang gitu kan, diajak ngobrol. Nah, suster yang kedua datang itu dia bilang, oke, saya akan suntikin kayak mungkin kayak disiram lah, saya nggak tahu lah, cairan apa itu dingin sekali. Dia bilang nanti masuk suntikan untuk baal kira-kira 10-15 detik lah katanya. Saya bilang ya udah kerjain aja gitu kan, taruh tangan, terus saya nggak mau lihat itu, and then udah berapa detik gitu udah berasa kaku gitu tangannya kan. Terus nggak lama dokternya masuk.
Dokternya masuk, udah pakai apa glove segala macam, gitu, ajak ngobrol, tenang-tenang dia gitu. Tahu tuh dipotong, saya juga nggak berasa gitu. Terus kira-kira ya 3 menit lah ya, dia bilang, dinaikin tangan saya gini kan, terus dia goyang-goyangin gitu. Gimana? Well, I can't feel anything, saya nggak tahu gitu kan. Dia bilang kayaknya kurang oke gitu, taruh lagi, dikorek-korek lagi, berapa detik lah, paling 20 detik gitu, terus balik lagi gitu kan. Coba lagi. Better tapi masih kurang oke gitu kan. Ya udah terserah lah kerjain aja gitu. Sebenarnya saya juga nggak ngerti gitu kan. Terus akhirnya yang terakhir saya lihat kan, sempat saya lihat, jadi dia ada ambil jaringan nggak tahu mungkin sekitar setengah senti kali ya, dicabut gitu. Terus ini baru oke gitu kan. Udah terus dia jahit. Totalnya kira-kira 12 menit lah, paling lama 15 menit lah. Udah selesai. Terus ya dokternya bilang oke, dibungkus gitu kan. Nah, dan udah selesai. Kita ketemu lagi dalam waktu berapa minggu gitu loh. Nanti suster akan urus semua untuk terapi dan seterusnya. So, dari sini saya bisa lihat kenapa untuk biaya kayak begini aja, untuk tindakan begini yang sebegitu simple bisa sampai $1.700 gitu kan. Karena yang terlibat banyak gitu. Fasilitasnya, pakai segala macam, lampunya, suntikan, segala macam itu kan semua bayar kan. Jadi ya kenapa mahal gitu. Oke. Nah, operasi udah selesai, sekarang pulang. Ini kaku semua, jadi ya mesti nyetir tangan kiri doang. Ini sengaja nyalain GoPro, ya takutnya kenapa-kenapa kan, jadi ada bukti lah, yang mestinya enggak sih. Nah, untuk obat painkiller ya, itu saya dikasih hydrocodone, jadi ini kelas opioid ya, atau ya kelas narkotika ini sebenarnya. Jadi ini obat nih dikasih 6 tablet. Saya cuma minum 2, nggak mau lebih. Sebenarnya 1 juga cukup sih, hari pertama saya minum. Yang kedua saya minum 2 hari kemudian. Ini control substance. Jadi yang ngambil obat ini harus nunjukkan kartu identitasnya, terus dimasukin ke sistem. Kalau obat-obat yang lain, misalnya saya pesan obat A yang rutin gitu, yang biasa ya. Terus misalnya istri saya yang ngambil gitu kan, dia nggak perlu ID, cuma dia asal tahu saya, nama, tanggal lahir, itu bisa ambil. Kalau ini nggak bisa, ini harus saya yang ambil. Terus udah gitu, ini kalau lihat di kanan nih dikasih bubuk Dispose RX. So basically ini bubuk itu dipakai untuk ngancurin efektivitas obat ini. Jadi kalau obat ini udah nggak mau diminum lagi sisanya, atau memang udah expired, itu nggak boleh buang sembarangan. Jadi kita harus campur bubuk ini supaya efektivitasnya itu hilang. Jadi ya caranya gini, dimasukin campur air, kocok-kocok terus buang gitu loh. Jadi saya nggak tahu di sana gimana ya, tapi di sini tuh mereka sangat ketat untuk kontrol substance kayak begini. Terapi dilakukan 4 kali, jadi ini visit pertama, terapisnya namanya Sarah, tanggal 18 Agustus kemarin. Dia kasih tahu untuk taruh tangan di atas jantung gitu ya, terus diangetin 1-2 kali 10 menit sebelum exercise. Jadi basically tangannya tuh digoyang-goyangin terus lah, macam-macam dikepal dan seterusnya. Terus nah ini gambarnya, suruh begini, suruh begini, suruh begini, begini dan seterusnya. Sampai hari ini masih terus latihan karena memang nggak mudah ya. Ini tangan sudah 4 tahun kaku, jadi nggak bisa expect abis operasi langsung normal karena otot-otot semua masih kaku untuk bagian yang belum kena operasi. Oke, so now sekarang bicara soal duit. Oke, so ini office visit. Jadi yang pertama kali saya ketemu dokter itu charge-nya 685. Surgery facility, Anda lihat di sini, gila apa enggak nih? Kalau kita nggak pakai asuransi itu harus saya bayar 15.187. Dokter bedahnya juga sama, 2.300. Ini obat si narkoba. Iya bener ya, narkoba kan, narkotik kan, $7. Terus terapi $471. Terus 3 kali, saya harus 4 kali, dan saya akan visit lagi minggu depan. Jadi kalau di total $20.753. Ini kalau tanpa asuransi segini yang harus saya bayar untuk tindakan, ya boleh bilang kecil ini kan. Dengan rate rupiah 14.101 berarti hampir 300 juta rupiah. Waktu itu ada yang nanya, aduh pusing dolar pakai rupiah. Oke, saya bikinin kalau rupiah kira-kira begitu. Nah, karena saya pakai asuransi, inilah diskon-diskonnya. Nah, dari sini Anda bisa lihat total yang harus saya bayarkan itu adalah $2.796. Dikalikan sekian, kira-kira ya hampir 40 juta lah kalau rupiahnya.
Besar sih, buat di sini aja yang pakai dolar ini besar sebenarnya. Jadi dari sini kalian bisa bayangkan untuk operasi minor itu aja segini. Ya kita kesampingkan yang inilah karena kan semua rata-rata pakai asuransi kan. Jadi kalau yang agak besar ya nggak nutup kemungkinan bisa 10-20 kali lipatnya gitu loh. Karena memang biaya medis di sini tinggi. So, all in all, kita punya savings itu adalah 86%. Jadi dari apa yang di-charge oleh dokter dan facility dengan diskon, gitu kita cuma bayar 13%-nya. Oke? So, nanti saya akan bikin, ini saya waktu itu pernah janji juga, mengenai asuransi kesehatan. Angka-angka ini akan lebih make sense nanti setelah Anda lihat proses dan program asuransi kesehatan di Amerika. Oke? So, terima kasih bagi yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.